Awadi Pak Johanda. Hari ini saya akan menyampaikan tausiah tentang 11 keutamaan membaca Al-Quran. Sebelumnya saya akan membacakan Al-Quran surat Al-Haqqah ayat 1 sampai 22. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah sama adraka mal-haqqah kadzabat samud wa 'adun bil qari'ah fa'amma samud fa'uhliku bit-taghyah wa amma 'adun fa'uhliku birihin sarsarin sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fataruhu fiha ka'annahu a'jaz nakhil khawiyah fahal tara lakum min baqiyyah wa jaa'a fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadhahum akhdatan radiyah inna lamma tawal ma'u hamalnakum fil jariyah linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunu wahiyah fa'idha nufikha fis-suri nafkhatun wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah fayawma idzin waqa'atil waqi'ah wa shaqqatis samaa'u fahiya yawma idzin wahiyah wal malaku 'ala wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah yawma idzin tu'raduna la takhfa fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khuduhu fagullu summal jahim sallu summa fi silsilatin zar'uha sab'una dhira'an fasluquhu innahu kana la yu'minu billahi al-'azim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa laysa lahu al-yawma hahuna hamim wa la ta'amun illa min ghisrin la ya'kuluhu illa al-khati'un fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli syahir qalilan ma tu'minun wa la biqawli syahir qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin walau taqawwal 'alaina ba'dal aqabil la'akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin fa innahu latazkiratun lil muttaqin wa inna lana'lamu anna minkum mukazzibin wa innahu lahasratun 'alal kafirin wa innahu lahaqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim walhamdulillahi rabbil alamin. Nah teman-teman, Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang menjadi pedoman hidup bagi kaum muslimin. Oleh karena itu, ada banyak keutamaan membaca Al-Quran bagi orang muslim yang mengajarkannya.
Selain akan mendapatkan pahala, tentunya ada banyak kebaikan yang dimiliki Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10. Semisalnya, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. 1. Keutamaan mempelajari dan mengajarkan. Saat mempelajari dan mengajarkan Al-Quran, seseorang akan mendapatkan nilai pahala yang tinggi. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Hadis riwayat Bukhari. 2. Keutamaan menghafal dan pandai membacanya. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sedang ia hafal dengannya bersama para malaikat yang suci dan mulia. Sedang perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sedang ia senantiasa melakukannya meskipun hal itu sulit baginya dan maka baginya 2 pahala. 3. Diberi pahala yang berlimpah. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka dipakaikan kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat mahkota dari cahaya dan sinarnya bagaikan sinar matahari, dan dikenakan pada kedua orang tuanya 2 perhiasan yang dalamnya tak tertandingi oleh dunia. Keduanya pun bertanya, bagaimana dipakaikan kepada kami semuanya itu? Dijawab, karena anakmu telah membawa Al-Quran. Hadis riwayat Al-Hakim. 4. Memberi syafaat di akhirat. Ini akan menjadi keutamaan membaca Al-Quran yang berharga bagi umat muslim. Ini sesuai dengan keterangan Rasulullah SAW saat bersabda, puasa dan Al-Quran, keduanya akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. 5. Dapat menenangkan hati. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Dan ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran surat Al-Araf ayat 28. 6. Dikaruniakan hati yang bercahaya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mendengar satu ayat daripada kitab Allah Ta'ala Al-Quran, ditulis baginya satu kebaikan yang berlipat ganda. Siapa yang membacanya pula, baginya cahaya di hari kiamat. 7. Memperoleh kedudukan yang tinggi di surga. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat manusia, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukan derajatmu sehingga kadar akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Ahmad. 8. Hal-hal yang seperti bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran terang-terangan seperti orang yang bersedekah terang-terangan. Orang yang membaca Al-Quran secara tersembunyi seperti orang yang bersedekah secara tersembunyi. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa'i. 9. Supaya yang menjadi petunjuk. Rasulullah SAW bersabda, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah cahaya kegelapan untuk di siang hari, maka bacalah dengan sungguh-sungguh. Hadis riwayat Baihaqi. 10. Menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Beliau ditanya, siapa mereka wahai Allah? Beliau menjawab, mereka adalah ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. 11. Yang terbata pun mendapat pahala. Rasulullah SAW bersabda, orang yang mahir membaca Al-Quran telah mendapatkan tempat di surga bersama para utusan yang mulia lagi baik. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan masih terbata dan merasa berat dan susah, maka dia mendapatkan 2 pahala. Oke teman-teman, semoga kita semua lancar dalam menjalankan ibadah puasa ya. Dan semoga amal serta ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.